kita waktunya untuk belajar tematik. Oke, teman-teman bisa membuka bukunya, buku tema di halaman 155. Yuk, di subtema 4. Boleh dibuka teman-teman? Tema 4, Mas. Sehalaman 154. Sudah siap? Sudah siap nggih? Kita mulai nggih. Yuk, halaman 155. Itu di buku enggak ada angkanya teman-teman? Sudah, Sudah? Oke. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman, kita kemarin sudah memasuki di subtema 1, subtema 2, dan subtema 3 ya. Subtema 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian di subtema 2 itu pertumbuhan dan perkembangan hewan. Di subtema 3 pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kemarin teman-teman pastinya sudah belajar di subtema berapa? 1, 2, 3. 155, Mbak. Nah, hari ini kita akan memasuki di subtema 4. Tema 1, subtema 4. Tema 1, subtema 4, halaman 155. Sudah semua? Belum, Us. Sudah, Us. Nah, Us. Sudah? Nanti kita akan mengulas sedikit ya tentang ciri-ciri daun, ya, kemudian fungsi daun, kemudian bagian-bagian daun, ya. Hari ini kita akan belajar pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, teman-teman, tumbuhan itu juga merupakan ciptaan Allah ya, selain manusia, hewan. Nah, mereka juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, teman-teman sudah bisa melihat layar selanjutnya? Sudah berganti? Oke. Yang lainnya sudah? Sudah. Alhamdulillah. Nah, teman-teman. Ya. Nah, teman-teman, perkembangbiakan tumbuhan itu ada 2 cara, oke? Perkembangbiakan secara alami, dan yang kedua perkembangbiakan secara buatan. Apakah perkembangbiakan secara alami itu? Perkembangbiakan yaitu dengan apa aja? Bisa dengan tunas, biji. Maaf, ini ada kesalahan penulisan ya. Ini biji. Ada tunas, ada biji, ada spora, dan ada umbi. Nah, teman-teman bisa melihat bukunya di halaman 155 ya. Tumbuhan yang berkembang biak alami dengan tunas itu apa aja toh? Terus tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji itu tumbuhan apa aja toh? Teman-teman bisa melihat buku ya, bisa dibaca bukunya, nggih. Kemudian yang kedua, berkembang biak secara buatan. Apa toh yang berkembang biak secara buatan itu? Perkembangbiakan yang disengaja diperbanyak akan dibantu oleh manusia dengan maksud untuk pangan, obat-obatan, dan keindahan. Jadi perkembangbiakan secara buatan ini dibantu oleh manusia ya. Nah, di antaranya itu dapat dilakukan dengan spek dan cangkok. Oke.
Itu nanti tumbuhan yang berkembang biak dengan stek itu apa saja? Nanti teman-teman dibaca bukunya, diulang lagi, pelajari lagi. Kemudian tumbuhan yang berkembang biak dengan cara dicangkok itu tumbuhan apa? Itu nanti dibaca. Nah, teman-teman, dalam melakukan perkembangbiakan secara buatan ya, perkembangbiakan yang dilakukan oleh manusia itu harus dilakukan dengan kerjasama, yaitu dapat berupa menyiapkan alatnya, cara pembuatannya, pelaksanaannya, ya. Jadi apa ya? Harus dilakukan dengan kerjasama dalam melakukan perkembangbiakan dengan bantuan manusia. Nah, teman-teman coba Ustazah tanya, kerjasama itu perwujudan dari sila keberapa Pancasila? Ayo, kerjasama itu? 5. Yang 5? Coba berapa? 3. Coba ada yang apakah ada yang belum hafal sila Pancasila? Pancasila 1 bunyinya bagaimana? Teman-teman? Nanya, Mak. Hari apa Raisa? Satuan Indonesia. Iya, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial di seluruh rakyat Indonesia. Iya. Jadi kerjasama itu penerapan Pancasila. Berapa? Halo? Ada yang jawab 1? Ada yang menjawab sila kedua? Apa? Kerjasama? Gimana jawabannya? Halo? Ada yang keempat? Ada yang? Ada yang? Ada berapa? Kalian, ya, nanti sama itu. Kalian nanti untuk itu. Penerapan sila kerjasama itu. Kalian hanya itu. Ya. Nanti tugasnya tidak langsung saja dibuat jadi nanti kalian yang kerjasama itu merupakan perwujudan dari sila Pancasila. Sudah, sekarang kita lanjutkan. Nah, teman-teman, kita sekarang mengenal bagian-bagian daun ya. Maaf, bagian tumbuhan. Nah, bagian tumbuhan, bagian yang paling utama itu ada 3. Di sini ada batang, ada dan ada daun. Bagian tumbuhan itu ada bunga dan buah. Jadi hari ini kita nanti akan bagi
dari daun dulu. Nanti untuk salahnya bisa kita lanjutkan di pembelajaran selanjutnya. Jadi bukan di sekolah atau di video-video yang bersama Ustazah. Selanjutnya sudah pindah tempat. Slide-nya sudah berganti slide di HP teman-teman. Sudah belum? Suaranya putus. Oh begitu ya? Oh ya. Jalan beneran. Benar ya? Hanya double us. Halo, cek. Sudah terdengar Ustazah? Sudah nggih? Apakah masih putus? Oh sudah. Iya, saudara kami, bagian pertama pada tumbuhan tadi ada 3, ada akar, batang, dan ada daun. Kemudian bagian pelengkapnya itu ada 2 ya, ada bunga dan ada buah. Ya, buah dan bunga itu menjadi pelengkap dan untuk memperindah bagian tubuh. Kemudian selanjutnya sudah berganti slide di laptop atau HP-nya teman-teman? Sudah, Us. Ya, alhamdulillah. Halaman Oke, terima kasih. Buka halaman 150. Halaman berapa, Us? 150. 156. Ya, bagian-bagian daun. Nah, teman-teman, bagian-bagian daun itu dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama lengkap, halaman 156. Sudah semuanya? Sudah. Lagi. Sudah. Ya, bagian daun itu ada 2 macam. Ada daun lengkap dan daun tidak lengkap. Nah, daun lengkap bisa dikatakan daun lengkap jika daun itu terdiri atas 3 bagian. Sudah. Ada pelepah, ada tangkai, dan ada helaian daun. Contohnya di sekitar rumah kalian mungkin ada daun pisang. Nah, itu merupakan daun lengkap karena daun pisang terdiri dari pelepahnya, ada tangkainya, dan ada helaian daunnya. Nanti bisa kalian lihat di kebun atau di sawah, ya. Atau bisa kalian lihat di buku atau juga buku. Yang kedua, ada daun tidak lengkap. Daun tidak lengkap itu daun yang terdiri atau yang tersusun hanya 1 atau 2 bagian saja. Nah, contohnya ada daun mangga. Yang punya daun mangga nanti bisa dilihat di titik daunnya, coba dicek lagi. Ya. Selanjutnya, jenis-jenis daun. Nah, teman-teman, jenis-jenis daun itu ada 4 berdasarkan bentuk tulang daunnya. Nanti teman-teman bisa
bisa melihat, bisa apa ya, bisa mencari di kebun atau di sawah di area pekarangan kalian. Kalian mencari daun mangga misalnya. Oh, daun mangga itu tulangnya bagaimana toh? Daun singkong itu tulangnya bagaimana toh? Padi itu tulangnya bagaimana toh? Daun sirih itu bagaimana toh? Nah, nanti teman-teman bisa mencari di area pekarangan ya. Yang pertama, tulang daun menyirik. Ya, tulang daun menyirik berarti bentuknya itu tulang itu menyirik. Kalau kalian lihat itu nanti daunnya bentuknya seperti sirik. Ya, nanti bisa dicek, bisa dicari. Contohnya ada daun mangga, daun jambu, dan daun nangka. Yang kedua, ada tulang daun menjari. Jadi nanti bentuknya seperti jari-jari. Kalian bisa mencari nanti daun singkong, pepaya, dan daun ilalang. Yang ketiga, ada tulang daun sejajar. Nah, nanti bisa dicari di sekitar pekarangan kalian. Suaranya suaranya kok putus. Putus lagi? Suaranya putus-putus? Iya. Oh gitu ya? Putus-putus. Aduh, ini sedang yang jelek ini. Suaranya nggak putus. Oh, cek. Halo? Oh, suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus. Yang ketiga, ada tulang daun sejajar. Contohnya, ada daun tebu, kemudian daun jagung, dan ada daun padi. Yang keempat, tulang daun melengkung, contohnya ada daun sirih. Nanti itu teman-teman bisa mencari di area pekarangannya, mungkin apa ya, dicari lagi, dibuktikan apa ya toh daun mangga itu tulangnya menyirik, apa ya toh daun tebu itu daunnya sejajar, ya nanti bisa dicari sama teman-teman ya. Selanjutnya, tadi jenis-jenis daun berdasarkan bentuk tulangnya, sekarang berdasarkan jumlah helai daunnya. Berdasarkan jumlah helai daun itu nanti ada dua, ada daun tunggal dan ada daun majemuk. Teman-teman bisa membaca di slide-nya atau di bukunya ya. Yang pertama daun tunggal, yaitu daun yang memiliki satu helai daun pada setiap tangkainya. Contohnya ada daun mangga. Kemudian yang kedua daun majemuk. Apakah daun majemuk? Yaitu daun yang memiliki beberapa helai daun pada setiap tangkainya. Contohnya nanti kalian bisa mencari di bukunya, ada daun putri malu. Ya. Nanti bisa mencari contoh lain ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya fungsi daun. Ya, fungsi daun ada 4. Yang pertama, fungsi daun itu untuk fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Nah, teman-teman, fotosintesis itu proses pembuatan makanan pada daun. Nah, kemudian yang kedua untuk penguapan air. Yang ketiga, pengeluaran air berupa tetesan air. Dan yang terakhir, pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya, manfaat daun. Nah, manfaat daun sebagai manfaat daun bagi manusia itu untuk bahan makanan. Tentunya teman-teman tidak familiar dengan yang namanya daun kangkung, daun bayam, daun sawi, daun kubis. Nah, itu sebagai bahan makanan kita sehari-hari ya. Jadi manfaat daun bagi manusia, jadi untuk bahan makanan. Selanjutnya teman-teman nanti bisa dibaca lagi bukunya, diulang lagi dari halaman 156 ya, 156. Ya Allah. Tugas kalian tadi mencari sila keberapa
mencari apa tadi, perwujudan sila keberapa Pancasila kerjasama ya. Terus ditulis nggak, Us? Nggak usah. Sakit di WA. Kemudian kalian dibaca halaman 171. Halaman 171 sampai dengan halaman 173. Halaman berapa, Halaman 183 sampai 185. Nanti itu dibaca materinya, oke? Nanti itu jadi tidak mengerjakan di buku tulis atau di buku paket. Yang pertama, yang penerapan tadi nanti dijabrikan saja, enggak apa-apa. Ya. Begitu untuk pembelajaran tema hari ini.